Aduh, Bu Sisil, kok kamu menang terus sih? Jangan-jangan kamu punya trik rahasia? Hahaha. Kamu aja yang kurang beruntung. Lagi-lagi kamu nyalahin aku. Lagian ini cuma main iseng aja Bu Miranda, bukan judi serius. Iseng-iseng. Kalau iseng-iseng kok kantongku makin tipis. Ini udah seminggu aku nggak pernah menang tahu. Mau makan aja mikir 2 kali. Ibu-ibu, pelan-pelan mainnya. Jangan sampai suami kalian ngamuk di rumah ya. Pak Udin, sekarang zamannya beda. Yang stres itu suami, bukan kami. Mereka yang urus rumah, anak, dan dapur kan? Iya Pak, kita ini cuma cari hiburan, biar gak pusing mikirin kerjaan rumah terus. Iya nggak Bu Rara? Betul, hidup itu harus ada jeda biar nggak cepat tua. Tapi ibu-ibu, jangan lupa anak-anak di rumah butuh kalian juga. Jangan sampai kalian terlalu sibuk di sini. Pak, anak-anak itu sekarang ngerti kok. Kita juga butuh waktu buat sendiri. Lagian kan ada suami yang ngurusin mereka. Hohoho, iya. Tapi saya harap kalian gak lupa tanggung jawab kalian ya. Kalau ada apa-apa, saya gak mau warung ini disalahin. Ayah, kok ibu belum bangun sih? Katanya malam mau anterin aku ke sekolah. Ibu kamu kecapean nak. Kamu sarapan dulu aja ya. Nanti ayah yang antar kamu ke sekolah. Sayang, Sisil, ayo bangun. Udah pagi loh, Adi mau sekolah. Sebentar, aku masih ngantuk. Baru tidur jam 4 tadi. Ini udah jam 7. Kamu janji sama Adi tadi malam mau bantu dia siap-siap. Kamu nggak lupa kan? Aku cuma tidur 3 jam. Kamu ngerti kan? Kamu bisa urus semuanya sendiri. Jangan ganggu aku dulu. Baiklah, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Ayah, ibu gak suka ya sama aku. Kenapa kamu bilang gitu? Ibu sayang banget kok sama kamu. Tapi ibu gak pernah ada buat aku. Ibu kamu cuma lagi capek nak. Jangan pikir yang aneh-aneh ya. Nanti ayah bicara sama ibu. Lina, kamu nggak dengar penjelasan ibu tadi? Dengar Bu. Tapi kamu nggak mencatat. Ada apa Lina? Kamu kelihatan sedih akhir-akhir ini. Nggak apa-apa Bu. Saya cuma capek. Ini gambar kamu Lina. Kamu lagi kangen sama ibu kamu ya? Ibu selalu pergi malam-malam Bu. Saya cuma pengen ibu ada di rumah. Ibu tahu kamu anak yang kuat. Tapi kalau kamu butuh cerita, ibu selalu ada di sini ya. Ya sudah, kita lanjut pembelajarannya ya. Senja mulai menyelimuti desa apokalips. Rumah Miranda tampak sunyi. Akan tetapi keheningan itu pecah oleh suara kutukan keras di pintu depannya. Miranda yang sedang duduk gelisah di ruang tamu buru-buru berdiri dan menghampiri ke arah pintu. Bu Miranda, buka pintunya sekarang juga. Jangan pura-pura nggak ada di rumah. Miranda, kamu tahu kenapa saya kesini? Minggu lalu kamu janjikan bayar utang. Mana uangnya? Pak, tolong kasih saya waktu sedikit lagi. Saya lagi benar-benar kesulitan. Minggu depan pasti saya bayar. Saya janji. Minggu depan terus. Kamu pikir saya ini lembaga amal? Kalau nggak ada uang, barang di rumah ini akan saya ambil buat ganti rugi. Tolong Pak, jangan ambil barang-barang saya. Anak-anak saya butuh itu. Saya janji, saya akan cari uang secepatnya. Janji kamu udah numpuk tahu. Kalau minggu depan belum ada uang juga, jangan salahkan saya kalau rumah ini kosong. Kamu kenapa? Tadi ada yang ngetuk pintu keras-keras. Siapa yang datang? Enggak ada siapa-siapa, cuma teman aja. Teman macam apa yang bikin kamu kelihatan setakut ini? Kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Aku cuma lagi pusing aja. Tolong jangan tanya-tanya dulu ya. Miranda hanya bisa diam membunyikan rasa bersalahnya. Namun kebohongan itu semakin menyesatkan hatinya, menambahkan luka dalam pernikahannya.
Sisil, aku udah gak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Kamu sadar gak? Akhir-akhir ini kamu hampir gak pernah ada buat Adi. Bahkan aku pun merasa kamu makin jauh. Aku cuma butuh waktu buat sendiri. Apa salahnya aku sesekali nongkrong sama teman-teman? Sesekali, kamu pergi hampir tiap malam. Adi sampai tanya ke aku kenapa ibunya gak pernah ada di rumah. Kamu tahu betapa sedihnya aku dengar itu. Kamu aja yang terlalu lebay. Aku ini juga manusia. Apa aku nggak boleh sedikit bersenang-senang? Senang-senangnya kamu itu jangan sampai lupa tanggung jawab kamu sebagai istri dan juga ibu. Adi jadi murung tahu nggak? Tadi dia bilang perutnya sakit karena stres mikirin kamu. Aku cuma capek, Mas. Apa kamu nggak bisa ngerti itu? Aku ngerti kamu capek. Tapi kalau terus begini, aku nggak yakin bisa jalanin ini bareng lagi. Tahu aku capek. Malam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rara baru saja pulang dari warung Pak Udin. Langkahnya terhenti saat melihat pintu rumahnya terbuka. Dengan panik, ia bergegas masuk. Lina, kamu di mana? Ya Tuhan, Lina! Pasan, tolong! Bantu cari Lina! Dia kabur dari rumah, Pak! Aduh, kabur? Ini udah mau subuh. Tenang dulu Bu Rara. Dia biasanya main kemana emangnya? Saya nggak tahu. Akhir-akhir ini dia sering diam, tapi saya nggak pernah pikir dia bakal pergi sejauh ini. Bu Rara, ada apa? Kok ribut-ribut malam-malam begini? Lina kabur. Aku nggak tahu dia ada di mana. Aku takut banget. Ini udah hampir subuh. Tenang dulu, Lina nggak mungkin pergi jauh. Ayo kita cari bareng-bareng. Ya ampun, anakku, Lina. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Bu Rara, sebaiknya sekarang kita semua pulang. Saya kasihan sama Lina. Dia butuh istirahat. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu terlalu egois. Pak Udin, udah sibuk beresin warung. Tumben, biasanya kan warung ini buka sampai pagi. Iya Bu Sisil, tapi kali ini beda. Saya mau tutup warung ini untuk selamanya. Hah? Apa maksudnya Pak? Tutup warung? Kan warung ini tempat kita nongkrong tiap malam. Iya Pak, kenapa tiba-tiba tutup? Ada apa Pak? Justru itu Bu Miranda, Bu Rara, Bu Sisil. Warung ini udah jadi tempat yang salah buat kalian. Saya nggak bisa terus begini. Keluarga kalian yang menjadi korbannya. Korban? Maksudnya apa Pak? Kita kesini cuma buat ngobrol, lepas penat. Apa salahnya itu? Ngobrol boleh, lepas penat juga boleh. Tapi kalau kalian nongkrong sampai larut malam setiap hari, ninggalin keluarga, apa itu masih lepas penat? Itu udah jadi pelarian. Kami nggak tahu harus kemana lagi Pak. Kalau nggak ada tempat seperti ini, gimana kami bisa tenang? Bu Rara, ketenangan itu bukan cuma soal tempat, itu soal hati. Dan hati kalian akan lebih tenang kalau kalian dekat dengan keluarga. Coba pikirin itu baik-baik. Yaudah deh, kita pindah tempat aja, gimana? Ke rumah aku aja, sepi kok. Anak-anakku udah pasti tidur. Suamiku juga lembur. Gas! Malam itu rumah Sisil terasa sunyi. Di kamar Adi, Budi duduk di tepi tempat tidur. Suhu tubuh Adi sangat tinggi. Wajahnya tampak pucat, rebahan sambil dikompres. Dengan gelisah, Budi mencoba menghubungi Sisil, tetapi panggilannya terus diabaikan. Ibu, mana ibu ayah? Sabar ya nak, ayah di sini kok. Ibu pasti pulang sebentar lagi. Kamu yang kuat ya.
Sisil, itu HP kamu bunyi terus. Jangan-jangan penting. Ah, palingan Mas Budi. Iya, pasti cuma mau ngomel soal aku pulang malam lagi. Tapi kalau bunyi terus-terusan, siapa tahu ada yang darurat. Ah, gak mungkin darurat. Mas Budi suka lebay deh. Beberapa jam kemudian, Sisil akhirnya pulang. Ia membuka pintu rumah dengan santai. Tetapi, wajahnya berubah sesaat setelah melihat Budi berdiri di ruang tamu dengan tatapan tajam. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di sini? Kenapa? Ada apa? Adi sakit. Panasnya tinggi banget. Aku telepon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak mau jawab. Kamu di mana, hah? Aku di tempat teman, Mas. Temen? Jadi temen lebih penting dari anak kamu. Kamu tahu nggak? Tadi Adi minta ibunya ada di sini. Dia nyebut nama kamu sambil nangis, tapi kamu malah asik main dengan temen-temenmu itu. Adi, maafin ibu nak. Ibu nggak ada di sini pas kamu butuh ibu. Mas, kamu udah pulang ya? Maaf, aku habis begadang jadi nggak tahu. Aku mau ngomong sesuatu. Ada apa? Kayaknya serius banget. Aku punya utang banyak karena aku main judi. Hah? Utang? Judi? Miranda, kenapa kamu gak pernah cerita? Udah sejak kapan itu terjadi? Kamu sembunyiin ini dari aku selama ini. Aku takut. Aku nggak mau kamu tahu. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi sekarang udah nggak bisa aku sembunyiin lagi. Rentenir bakal datang ke rumah. Mereka mau ambil barang-barang kita kalau aku nggak bayar. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Miranda, kamu gak ngerti apa yang udah aku lakuin buat kita kan? Aku kerja siang malam buat apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik, bisa punya kenyamanan, bisa ada masa depan buat anak-anak kita. Tapi kamu malah bikin kita terlilit utang. Kamu sadar gak dampaknya ini ke anak-anak? Aku salah. Aku tahu aku udah ngecewain kamu, udah ngecewain anak-anak. Tapi aku nggak bisa sendiri. Aku butuh bantuan kamu. Tolong, aku janji aku akan berubah. Tolong Mas, bantu aku kali ini aja. Miranda, aku kecewa banget sama kamu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu tahu nggak? Saat aku pulang capek, aku pikir kita punya masa depan. Tapi sekarang apa yang harus aku katakan? Semua yang aku bangun rusak begitu saja. Aku tahu aku salah. Aku nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau nyusahin kamu lagi. Aku janji akan berubah. Aku nggak akan lakuin itu lagi. Tolong bantu aku keluar dari semua ini. Miranda, aku gak bisa biarin kamu jatuh lebih dalam. Aku gak bisa tinggal diam. Tapi kamu harus janji, ini yang terakhir kali kita bayar utang ini dan kita cari jalan keluarnya. Tapi kamu harus janji, demi keluarga kita, ini yang terakhir. Ya sampai kamu ketahuan berhutang lagi, aku akan menolak 3 kamu dan kita akan bercerai di saat itu juga. Aku janji, aku akan berubah. Terima kasih udah mau bantu aku, Mas. Adik, ibu dulu gak pernah begini. Dulu ibu selalu ada waktu buat kamu. Tapi sekarang ibu terlalu banyak salah. Aku gak tahu lagi harus mulai dari mana. Ibu terlalu asik main, sedangkan ayahmu banting tulang cari uang. Adik, dulu ibu selalu ada di sampingmu. Ibu selalu bermain denganmu nak, selalu meluangkan waktu buat kamu. Tapi sekarang apa yang sudah ibu lakukan? Apa yang telah ibu berikan kepadamu selain kekecewaan? Ibu di sini ya? Iya nak, ibu di sini. Mulai sekarang ibu gak akan ninggalin kamu lagi. Ibu janji adik, ibu akan selalu ada untukmu setiap saat. Kita semua tahu desa ini udah berubah, tapi perubahan itu nggak selalu ke arah yang baik. Warung saya jadi tempat buat hal-hal yang gak sehat, tempat yang dimana banyak orang datang untuk hal yang tidak berguna. Tapi sekarang saya mau warung itu jadi tempat yang beda, tempat yang penuh kebaikan, tempat kita bisa belajar, berbagi, dan mendukung satu sama lain. Tahu
Udin, maksudnya gimana ya? Warung itu mau jadi tempat apa? Kami bisa bantu, tapi harus jelas dulu tujuannya, Pak Udin. Kita bisa adain kegiatan di sana. Misalnya kita bisa belajar masak, berbicara tentang masalah-masalah keluarga, atau bahkan tempat buat anak-anak belajar. Saya butuh bantuan kalian semua buat jalanin ini. Kita bisa buat warung itu jadi tempat yang bermanfaat, bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak-anak dan generasi berikutnya. Saya setuju, Pak. Saya juga mau ikut bantu. Kita harus mulai berbuat sesuatu yang baik untuk desa ini, bukan hanya untuk diri sendiri saja. Saya juga setuju, Pak. Mungkin ini waktunya kita semua berubah. Kita bisa jadi contoh buat yang lain. Kalau kita bisa bersama-sama, kenapa enggak? Ayah, cobain kuenya. Ini aku yang bikin loh. Pasti enak banget. Aku bikin kue ini habis nonton Bang Windah. Masukin telur, terus bayam, terus ikan, terus lumpur, terus jadi deh. Ayo cobain ya. Wah, pasti enak dong. Soalnya kan yang bikin anak ayah sendiri. Kue ini lebih manis daripada yang lain loh. Aku janji, kita nggak akan kehilangan momen-momen seperti ini lagi. Kita akan selalu bersama membuat kenangan indah satu persatu. Aku percaya sama kamu. Kita semua belajar dari apa yang udah terjadi. Kita akan saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Kita mulai dari nol ya. Iya, kita sekarang harus sering-sering masak bareng ya, Bu. Pak, kita harus sering main bareng. Aku juga mau belajar bareng sama ibu. Mau diantar ke sekolah, mau dijemput, mau makan sama ibu. Pokoknya semuanya sama ibu deh. Kayaknya seru banget. Iya nak, ibu janji kita akan lebih sering bersama-sama dan kita akan selalu belajar untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Ibu minta maaf ya nak, kalau sebelum-sebelumnya ibu selalu mengabaikan kamu. Tapi ibu janji, ibu bakal jadi ibu yang paling baik di dunia ini. Hehe. Adegan diakhiri dengan keluarga kecil ini yang tertawa bersama, menandakan awal baru yang penuh harapan. Suasana penuh harapan ini akan membawa perubahan yang lebih baik, bukan hanya untuk Sisil dan keluarganya, tetapi juga untuk seluruh desa yang mulai menemukan kekuatannya kembali.